Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas soal latihan tentang tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus guru, yaitu mau kita bahas tentang soal-soal pedagogik teman-teman. Karena kebanyakan tes baik CPNS atau P3K itu kita sebagai guru atau yang mengikuti tes itu kebanyakan yang merasa kesulitan justru di tes-tes pedagogik ini teman-teman. Baik teman-teman semua, sebelum kita bahas, jangan lupa like and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info-info tentang ASN P3K atau PNS, terutama pembelajaran tentang soal-soal tentunya. Karena teman-teman semua, persiapan teman-teman untuk mengikuti tes P3K guru ini tidak luput dari belajar atau latihan-latihan soal. Baik teman-teman, soal yang pertama, pada rencana pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni, rupa dan karya dan kriya, maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau cinam yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Betul-betul ya teman-teman, betul-betul sangat-sangat menjebak soalnya. Baik, jawabannya adalah E teman-teman. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Itu pembahasannya adalah untuk menjawab soal tersebut peserta harus memahami tingkatan kognitif. Tingkatan kognitif kata kerja operasionalnya. Contohnya tingkatan kognitif yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, C6 mencipta. Di situ C6 adalah mencipta. Makanya jawabannya adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan, yaitu E. Terus soal yang kedua teman-teman. Pada sebuah ranjangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan tinggal menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Menjaga kondisi operasi C. Siswa dapat
D maksud saya, D menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawabannya adalah B, teman-teman. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Pembahasannya adalah unsur, di situ kuncinya adalah dalam pembahasan ini unsur-unsur dalam memutuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree, kondisi, dan D-nya degree. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Terus pada soal nomor 3, pada saat penyusunan perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. A, fakta, B, prosedur, C, keterampilan, D, konsep, E, prinsip. Jawabannya adalah E, prinsip. Pembahasannya teman-teman berikut merupakan tabel untuk memudahkan dan menentukan jenis materi. Nah, gitu. Jenis materi adalah fakta, konsep, terus prosedur, indikatornya apa? Indikator itu yang dimaksud indikator adalah indikator yang harus di hasil yang ada di, maksudnya indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Jenis materinya fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek efektif, aspek motorik. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, termasuk jenis materi berupa konsep. Jawabannya adalah D, teman-teman. Soal nomor 3 D. Terus soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang merupakan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menentukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A, kooperatif, B, inquiry, C, problem solving, D, discovery, E, kontekstual. Pembahasannya teman-teman, jawabannya adalah E, konseptual. Ayo kita bahas di pembahasannya adalah untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya seperti kooperatif, problem solving, terus inquiry, discovery learning, dan kontekstual. Kooperatif itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil.
Terus problem solving maksudnya adalah masalah-masalah yang real, yang fakta. Inquiry adalah observasi dan eksperimen yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Discovery learning adalah siswa secara aktif, teman-teman. Maksudnya kontekstual ini membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah E, yaitu kontekstual. Terus soal nomor 5, saat merencanakan pembelajaran seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat menjelaskan penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. flip chart, D adalah foto, E adalah gambar. Terus kita bahas, teman-teman, di situ untuk menjawab soal itu peserta harus memahami pengertian jenis, keunggulan dan kelemahan masing-masing media pembelajaran, seperti media foto, sketsa, diagram, bagan atau chat, grafik, APE. Di situ harus paham itu alat permainan edukatif maksudnya yang dimaksud APE. Jawabannya di situ adalah A, yaitu bagan. Jawabannya adalah A, adalah bagan. Baik, teman-teman, kita lanjut. Next. Soal yang nomor 6, teman-teman. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi selektif, evaluasi diagnostik, evaluasi penempatan E-nya. Ayo kita bahas, teman-teman, macam-macam evaluasi itu. Jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Ada evaluasi sumatif di situ yang angka nomor 5, teman-teman. Sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sumatif itu ujian. Jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Terus jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Terus jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasinya. Di situ jawabannya adalah B, yaitu evaluasi sumatif. Next. Soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan.
C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, kualitas, kedalaman, dan kelulusan materi pembelajaran. Yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawabannya adalah A, teman-teman. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Nah, di situ pembahasannya adalah langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Yang kedua, sementara. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Itu langkah-langkahnya. Terus mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator. Memilih sumber pelajaran sementara. Jadi jawabannya soal nomor 7 adalah A, teman-teman. Next, soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang melaksanakan pembelajaran atau RPP sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Yang D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, model sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Sekarang pembahasannya Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa rencana pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas identitas sekolah atau yaitu nama satuan pendidikan. Jadi jawabannya di situ adalah E, teman-temannya. Itu sudah jelas, tidak bisa ditawar karena sudah tertera dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, terus tujuan pembelajarannya apa, materi ajarnya apa, medianya, media pembelajarannya, sumber belajarnya dari apa, terus langkah pembelajarnya, langkah-langkah pembelajaran, dan nilai hasil belajar. Itu komponen RPP, teman-teman. Next, soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik
sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah 1. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Jawabannya adalah B, teman-teman, project based learning. Bahasannya adalah di situ kooperatif. Siswa-siswa bekerja dalam kelompok-kelompok. Problem solvingnya masalah-masalah real. Terus project based learningnya atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Nah, di situ jawabannya tadi adalah B, yaitu project based learning. Next, nomor 10, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Jawabannya adalah A, teman-teman. Jawabannya di situ adalah nomor 10 adalah A, yaitu naturalis. Yang dimaksud naturalis itu, bentar, di sini di penjelasannya adalah pembahasan di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalkan untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mengerjakan pertumbuhan dan cuaca. B, nomor 2, yaitu melihat keluar jendela. Yang nomor 3, eco-study. Eco-study itu strategi ini mengintegrasikan penelusuran peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Itu eco-study. Jadi jawabannya adalah A, naturalis, teman-teman. Next, nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus didiskusikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, pertanyaan terbuka, dan penilaian diri. Pembahasannya, teman-teman, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, itu ada jurnal di situ, penilaian diri, terus penilaian antar teman, pertanyaan-pertanyaan terbuka. Di situ adalah penilaian kinerja. Jadi itu siswa diberi kesempatan untuk menilai apa istilahnya kelompok, teman-teman kelompoknya, otentik, holistik, yang dapat dipilih oleh guru. Next, nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya
tertentu dan dilakukan secara kelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, penilaian portofolio, penilaian proyek, penilaian jurnal, dan penilaian diri. Penilaian kinerja, jawabannya adalah C, yaitu penilaian proyek. Kita ulangi teman-teman. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara kelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah penilaian proyek. Penjelasannya di situ ada macam-macam penilaian. Penilaian kinerja, pengertiannya apa? Penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian jurnal dan tertulis. Ya, penilaian proyek, project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik, itu secara berkelompok. Next. Nomor 13. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman, yaitu kita sebagai guru atau yang tepat untuk menilai hasil pembelajaran sebagai guru adalah membuat daftar cek atau membuat checklist. Next, nomor 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal pembagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Pembahasannya teman-teman, jawabannya di situ adalah A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Betul, soal harus sesuai dengan indikator yang sudah dipelajari, maksudnya materi yang sudah dipelajari. Next, nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelesaikan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawabannya adalah D, teman-teman.
yaitu menyusun laporan hasil penilaian. Baik, pembahasannya di situ hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satu pendidikan berdasarkan analisa hasil penilaian. Baik teman-teman, oh ya, jangan lupa like and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan info-info apabila kami membahas soal-soal tes P3K atau CPNS. Anda adalah orang pertama yang tersampaikan kepada Anda maksudnya. Sekali lagi, like dan subscribe, juga jangan lupa share kepada teman-teman yang senasib